Umat terkasih, mari kita bersaat teduh, menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah Pentakosta pada hari ini. Roh Kudus, hadirlah di sini, penuhilah hati kami. Siramilah jiwa yang lesu, hati yang beku. Nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah bagi umat yang berada di gedung gereja GKI Taman Aries. Minggu ini adalah Minggu Pentakosta. Tema ibadah kita hari ini adalah berkata-kata dalam pimpinan roh. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Mari kita simak tayangan warta seputar kegiatan GKI dalam satu minggu ini. Hari Pentakosta telah tiba. Saatnya kita menyatakan syukur atas karya Roh Kudus sebagai bentuk penyertaan Allah di setiap karya dan kehidupan kita, setiap hari dan sepanjang tahun melalui persembahan syukur tahunan. Persembahan dapat dilakukan secara tunai dalam amplop berwarna merah yang sudah disediakan dan diserahkan bersama saat liturgi persembahan dengan maju ke depan setelah kantong kolekte diedarkan. Atau penyerahan dapat dilakukan melalui transfer maupun kris dengan kode 04. Mari mempersembahkan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in Community. Wilayah 1 dan 3 diadakan pada hari Kamis 23 Mei pukul 8 pagi secara onsite di gereja. Wilayah 2 dan 4 diadakan pada hari Selasa 21 Mei pukul 19.30 melalui Zoom. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat 24 Mei 2024 pada pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Ditunggu kehadirannya. Ke Papua makan papeda. Apa kabar Pasutri dewasa muda? 50 tahun membangun cinta.
menjadi tema Esmutdir yang diadakan tanggal 1 Juni jam 10 pagi di Ruang Pemuda GKI Taman Aries. Hadir bersama Pendeta Rinto Tampu Bolon, Om Frans dan Tante Iren yang akan sharing juga loh. Yuk datang untuk sama-sama belajar dari cerita yang akan diseringkan. Tiada kesan tanpa kehadiranmu, jadi jangan lupa datang ya. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih, Sekolah Injil Liburan hadir kembali. Tahun ini akan diselenggarakan selama 2 hari, yakni tanggal 24 dan 25 Juni 2024 dengan tema Growing with Jesus. Kita akan mendalami firman bersama Pendeta Grace Bustami dengan aktivitas dan games yang seru, dan akan ada kebersamaan ke Jakarta Birdland dan Samudra Ancol yang akan membuat liburanmu semakin bermanfaat dan berarti. Kontribusi per anak sebesar Rp75.000 dan batas pendaftaran tanggal 17 Juni 2024. Yuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 7, catat tanggalnya dan segera daftarkan dirimu ke guru kelas masing-masing ya. Beli baju baru di pasar minggu, dibelinya oleh Bu Sisil. Wahai adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ikutan sil. Sampai jumpa adik-adik. Badan Pelayanan Pelawatan GKI Taman Aris berfungsi sebagai komunitas bagi umat beriman untuk menjalankan misi perlawatan, sebuah praktik yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Praktik ini berakar pada keyakinan bahwa Allah melawat umatnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Misi perlawatan ini kemudian dilanjutkan oleh para rasul dan diteruskan kepada umat melalui gerejanya. GKI Taman Aris dengan gembira mengundang seluruh jemaat untuk bergabung dalam komunitas pelawat ini, yang bertujuan untuk saling berbagi cinta dan dukungan sebagai saudara dalam tubuh Kristus dan juga bagi mereka yang memerlukan pendampingan dan doa. Diharapkan melalui pelayanan ini, pelawat dapat menjadi alat berkat dan kasih Kristus. Mari kita bersama-sama bersatu membagikan harapan dan kegembiraan kepada sesama. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Sukrisno di nomor 0818823315. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Pada hari Pentakosta, Tuhan memanggil umat dari segala bangsa untuk menjadi gerejanya. Maka dengan penuh sukacita, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus yang membaharui kehidupan. Mugi rawuh duh Roh kang murba lan suci, yang terus bekerja dalam segala sesuatu. Mari jo datang ya Roh Kudus. Kuatkanlah kami yang lemah. Sengling cing nalai. Kuasailah ketakutan kami. Roma tondi parbadia. Pimpin kami untuk berkata-kata dalam kebenaran. Ya Roh Kudus, kobarkanlah kami oleh nyala kasih-Mu. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagi hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkat-Dia baharui hati kami, oh Tuhan.
Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Silakan. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus bagi umatnya. Saudara, peristiwa turunnya Roh Kudus itu memberikan dampak yang luar biasa kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka yang tadinya takut, pesimis, dan ragu, mereka diubah menjadi pemberani dan optimis. Mereka juga diberi kuasa dan karunia untuk berkata-kata dalam beragam bahasa, agar kesaksian tentang Kristus dapat disampaikan kepada segala bangsa. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 4 dikatakan demikian, saudara. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Nah, karena itu peristiwa Pentakosta ini mengajak kita untuk merenung. Sudahkah kita menjadi saksi Kristus yang kita mulai dari hal yang paling kecil dan sederhana dalam kehidupan keseharian kita? Saat kita bersaksi, apakah kita sudah membuka hati, memberi diri dan ruang untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga setiap kata yang diucapkan merupakan suara hati Tuhan sebagai karya Roh Kudus. Mari dengan kerendahan hati saudara-saudara kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa mengakui kelemahan kita. Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa kami belum menjadi saksi yang benar dalam keseharian kami. Ampunilah kami, kadang kami tidak menjalankan tugas panggilan-Mu menjadi saksi Kristus. Tutur kata dan perbuatan kami kerap kali menjadi batu sandungan bagi sesama. Kami kadang menolak melembutkan hati untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus dan lebih mengikuti kehendak kami sendiri. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, amin. Dosaku
bagi kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan dan bertekad untuk hidup berkenan kepadanya, bagi saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang ditulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita saling bersalam damai. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami percaya bahwa Roh Kudus selalu bimbing hidup kami melalui firman-Mu yang selalu mengingatkan, mengajar kami untuk tetap boleh setia dan bertumbuh di dalam Kristus. Pada saat ini kami juga mau buka hati kami, sediakan pikiran kami dan telinga kami untuk boleh mendengar, dan Tuhan berkati akal budi kami supaya akal budi kami ini bisa menjadi tempat firman Tuhan itu ditaruh menjadi benih yang tumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami memohon kiranya pimpinan Roh Kudus boleh memimpin kami dalam pemberitaan firman ini. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabok seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi
tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi. Darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, menanti kau beri makanan, bila kau memberi di pungutnya, apabila kau buka tanganmu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Jikalau wajahmu kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan,
baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Bacaan kedua menurut Roma 8 ayat 22 sampai 27. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Namun, pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Namun, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan pasal 16 ayat 4 sampai 15. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula, karena aku masih bersamamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak
hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi semua. Kalau lihat buah begini, ini berarti tandanya apa? Tandanya apa? Panen. Tandanya hari Pentakosta, ya kan? Nah, saya dari kemarin itu berusaha berjuang mencari jawaban atas pertanyaan ini. Berapakah jumlah jenis buah yang ada di depan ini? Ada yang bisa jawab? Sudah hitung, ibu-ibu? Tadi saya suruh hitung 10 jenis. Wah, sampai akhirnya saya bisa menemukan jawaban yang cepat. Ketika selesai ibadah 1, lalu Pak Nyoman datang pada saya, dia bilang, gampang hitungnya Pak. Gimana? Jenis buahnya cuma 2. Kok 2? Semangka dan bukan semangka. Saya bilang, iya bener juga ya. Jadi ini jenisnya semangka, lalu kemudian sisanya bukan semangka. Jadi cuma 2 aja jenis ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Pentakosta ya. Kalau kita lihat di sini ada berbagai jenis ya. Ada jenis buah-buahan, tidak hanya 1 gitu ya. Nah ini membuat kita bisa mengingat tentang berkat Tuhan. Bahwa melalui banyaknya jenis buah, banyaknya jenis sayuran. Nah kita tahu ternyata bahwa Tuhan itu tidak memelihara kita dengan satu cara. Betul ya? Tuhan tidak memelihara kita dengan kangkung doang. Bapak Ibu tahu kalau misalnya hidup ini hanya dipenuhi oleh sayur kangkung. Wah, tuh kan disetujui, diaminin tuh. Ya, jadi bisa asam urat kita ya, kalau kangkung terus. Tapi Tuhan sediakan tuh macam-macam, buah-buah juga. Nah, sebetulnya melalui panen ini kita juga akhirnya diteguhkan ya. Oh ternyata Tuhan itu memelihara tidak dengan satu cara dalam hidup kita. Kalau buah-buahan aja, dia bisa sediakan ada banyak macam jenisnya. Sayur-sayuran ada banyak macam jenisnya. Daging-dagingan, banyak ya jenisnya ya. 1 semua ya, jenis cuma 1 daging ya. Jadi banyak gitu ya. Jadi artinya sebetulnya kita belajar bahwa oh cara Tuhan memelihara hidup saya juga dia nggak hanya satu cara. Tapi mungkin bisa jadi kadang-kadang kita hanya berpikir Tuhan itu harus memelihara kita tuh hanya dengan satu cara.
Kalau kita mencari pertolongan Tuhan, cari kasih Tuhan, cari pemeliharaan Tuhan, seringkali kita tuh tidak berpikir secara luas. Kita hanya berpikir Tuhan tuh harus tolong saya tuh hanya lewat apel. Pokoknya kalau Tuhan gak kasih apel, berarti Tuhan gak pelihara hidup saya. Padahal mungkin aja di samping kita itu ada pisang, ya, ada pisang Ambon, ya, ada pisang raja, pisang aja ada jenisnya, ada pisang mas, ya, pisang Mas Prapto, Mas Joko, banyak ya, seperti itu. Nah, jadi ini meneguhkan kita bahwa cara Tuhan itu ajaib dan cara Tuhan itu bermacam. Jadi kita yakin bahwa kalau kita tidak melihat ada sebuah pemeliharaan di satu bagian ini, itu bukan berarti bahwa Tuhan Allah membiarkan kita untuk melalui hidup kita ini tanpa kasih sayang Dia. Jadi karena itu kita belajar dalam Pesta Kosta ini, belajar untuk melihat segala kebaikan Tuhan dengan rasa syukur. Ya, dengan sebuah keindahan, dengan sebuah keajaiban yang sebetulnya Tuhan selalu nyatakan depan mata kita. Dan itu sesuatu yang meneguhkan kita untuk terus berjalan. Nah, jauh sebelum peristiwa Pentakosta, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan bukan hanya menunjukkan tentang kemurahan akan kasih pemeliharaannya. Tapi ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih indah, yang Tuhan itu sediakan dan siapkan. Jauh sebelum peristiwa Pentakosta, Tuhan menjanjikan atau menyatakan kepada para murid, pada orang-orang percaya akan pribadi Roh Kudus, akan Roh Kudus ya yang hadir dalam kehidupan. Nah, di dalam peristiwa Pentakosta kita perlu belajar ya untuk melihat, memahami sebetulnya apa yang Allah janjikan itu, apa yang Yesus katakan itu terkait dengan Roh Kudus itu. Siapa Dia? Pribadi seperti apa Dia? Lalu apa dampaknya bagi hidup kita? Ya, apa yang mengubah kita ketika kita bisa menyadari bahwa kehadiran Roh Kudus itu begitu besar pengaruhnya dalam hidup kita orang percaya. Nah, kalau kita melihat mau belajar gitu ya, Yesus katakan di sini, siapa pribadi Roh Kudus itu? Dia bilang, jikalau penghibur ya. Jadi Yesus memberikan gambar tentang Roh Kudus, memberikan penjelasan. Dia dikatakan adalah penghibur ya yang akan kuutus. Ya. Jadi penghibur Bapak Ibu. Nah, dari sini kita belajar, oh Roh Kudus itu adalah penghibur. Tapi penghibur itu seperti apa gitu ya. Nah, penghibur itu dia memiliki gambaran lain ya. Gambaran yang hadir ini adalah satu pribadi yang dekat sekali. Ya, orang tuh nggak menghibur kalau kita pakai bahasa Indonesianya sedikit. Orang nggak menghibur tuh dari jarak jauh ya kan. Misalnya ada yang sedih di ujung sana, di pojokan gitu ya. Lalu saya dari sini, saya nggak bisa menghibur tuh dari jarak jauh. Ya, saya nggak bisa bilang, terhiburlah engkau, begitu ya. Nah, dia malah marah gitu ya. Tuh ngapain tuh orang nggak tahu lagi sedih. Untuk menghibur itu berarti saya butuh apa? Kedekatan. Jadi saya harus dekat begitu. Ya. Nah makanya kemudian kalau orang tuh lagi bersedih, dia kan nggak teriak dari jauh, dari luar, dia mendekat. Dia mendekat gitu ya. Lalu dia memberikan penghiburan. Ya. Penghiburan itu berarti bicara tentang relasi. Penghibur itu bicara tentang relasi. Relasi itu berarti bicara kedekatan. Nah kedekatan ini, nah kalau bicara tentang kedekatan, lalu siapa pribadi seperti apa yang dekat sekali itu? Maka di dalam bahasa Alkitab seringkali juga diungkapkan bahwa penghibur itu adalah sahabat. Maka Yesus pernah berkata suatu waktu ya, berbicara tentang bahwa dia adalah sahabat. Sahabat yang hadir, artinya apa? Dia pribadi yang menyahabati kita. Artinya pribadi yang begitu dekat dengan kita. Pribadi yang kemudian mengerti keadaan kita. Bahkan kalau di dalam bagian kita tadi, dalam kelemahan kita dia tahu. Karena orang yang dekat yang pasti ngerti kelemahan kita. Orang yang dekat yang ngerti tentang diri kita. Orang yang dekat yang bisa memahami siapa diri kita. Dan karena itu Yesus tahu tentang murid-murid ini. Dia mengerti satu persatu pribadi itu. Ketika dia katakan aku akan pergi tetapi aku tidak akan biarkan engkau. Lalu yang dihadirkan adalah Roh Kudus. Penghibur, sahabat yang memahami. Sahabat yang sangat dekat, pribadi Allah. Yang sangat-sangat bisa paham segala kehidupan kita. Bagaimana menjalani. Nah ini yang kemudian Tuhan Yesus katakan. Dia menyediakan ya. Dia menjanjikan itu penghibur. Tapi penghibur ini
bagaimana gitu ya. Penghibur ini adalah roh kebenaran gitu. Jadi dia bukan hanya sekedar hadir dalam aspek emosional kita. Roh Kudus hadir bukan hanya menghibur dan menguatkan mental. Ada sesuatu yang paling penting bahwa Roh Kudus itu adalah sahabat penghibur yang menuntun kita di tengah kehidupan yang luar biasa ini. Lalu Roh Kudus itu hadir untuk memimpin kita kepada apa? Kepada kebenaran. Jadi dia sahabat yang bukan mau mencelakakan kita. Tetapi sahabat yang mau memimpin kita kepada kebenaran. Lah kebenaran yang seperti apa yang dikatakan di situ? Kalau kita melihat di sini, kebenaran dia akan bersaksi tentang aku, dia bilang. Aku itu siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus ini, ya Roh Kudus ini akan menolong kita, memimpin para murid, orang-orang percaya. Pimpinannya kemana? Dia memimpin orang-orang percaya itu untuk mengenal Kristus. Untuk mengenal tentang pekerjaan Allah itu. Yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus ini menolong kita, menolong setiap manusia, menolong setiap dunia ini. Untuk mengenal pribadi itu. Pribadi Yesus Kristus itu yang menjadi juru selamat. Tuhan dan juru selamat. Makanya di sini ada sesuatu yang menarik. Artinya Roh Kudus itu menuntun orang percaya itu, menarik orang percaya itu bukan untuk menjauh Bapak Ibu. Bukan untuk menjauh dari Tuhan Yesus. Bukan untuk menjauh dari Kristus. Malah justru yang jauh itu dipimpin oleh dia untuk mendekat dan mengenal pribadi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu adalah menolong orang itu untuk dekat dengan Tuhan. Untuk dekat dengan Kristus. Itu artinya apa? Artinya Roh Kudus itu membawa kita ke dalam sebuah persekutuan. Persekutuan di mana setiap orang di dalamnya itu adalah orang yang bersekutu dengan Kristus. Jadi kita didekatkan gitu. Setiap orang masuk dalam persekutuan. Karena itu Roh Kudus tidak pernah mendorong orang untuk keluar dari persekutuan. Roh Kudus itu nggak pernah mendorong orang keluar dari komunitas umat. Justru orang yang dari luar ditarik ke dalam. Pekerjaan Roh Kudus tidak pernah mendorong kita untuk menjauh. Tapi Roh Kudus selalu mengajak kita untuk mendekat. Dan karena itu persekutuan ini hadir ya, di dalam kehidupan dunia ini, dia hadir dalam dinyatakan dalam gereja Tuhan. Gereja ini adalah milik Tuhan. Gereja ini hadir karena pekerjaan karya Roh Kudus. Gereja ini adalah kumpulan dari persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang bisa memandang gereja sebagai gedung. Orang bisa memandang gereja sebagai administratif. Tetapi secara spiritual rohani, gereja adalah tempat di mana kita dipertemukan, disatukan oleh Roh Kudus. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus memiliki pekerjaan untuk membawa yang dari luar, ditarik, dipanggil ya dari luar untuk masuk ke dalam, maka Roh Kudus tuh gak pernah ngedorong Bapak Ibu dan saya untuk keluar dari gereja. Roh Kudus itu gak akan pernah ngedorong Bapak Ibu dan saya menjauh dari Tuhan Yesus. Roh Kudus itu gak akan pernah menaruh di dalam hati Bapak Ibu dan saya, dalam pikiran kita untuk mengatakan, untuk apa saya ke gereja? Karena Roh Kudus itu selalu menarik kita. Tetapi berbeda dengan seperti pembahasan dalam tema kita di dalam malam doa Pentakosta. Kita berbicara minggu kemarin malam itu tentang roh dunia. Roh dunia itu punya karakteristik. Karakteristiknya apa? Karakteristik roh dunia sama seperti kalau bacaan kita dalam Roma itu, kalau kita baca itu bicara tentang daging. Roh dunia itu selalu punya kerjaan itu, dia menarik kita itu menjauh dari Kristus. Roh dunia itu selalu taruh di pikiran kita, taruh di hati kita untuk menjauh dari komunitas kita. Menjauh dari persekutuan orang percaya dan menjauh dari gereja Tuhan. Dan cara dia bekerja, dia tidak taruh seluruh kebenaran, begitu belajar kita. Dia tidak taruh seluruh kebenaran dalam pikiran kita. Tapi sebaliknya dia juga tidak taruh seluruh kesalahan di dalam pikiran kita. Dia sama seperti iblis yang menggoda Tuhan Yesus. Dia mengajukan separuh kebenaran.
Bukankah engkau anak Allah? Kalau engkau meloncat, bukankah firman Tuhan katakan bahwa dia akan kirim malaikat untuk menatang engkau? Bukankah kau anak Allah? Engkau bisa mengubah batu ini. Kau punya kuasa untuk dia menjadi roti. Dunia itu selalu menaruh setengah kebenaran. Kepada seperti dia memberikan itu kepada Hawa. Kalau aku makan aku akan mati. Tidak, engkau tidak akan mati. Tapi engkau akan menjadi seperti Allah. Roh Kudus tidak pernah membuat kita menjadi ragu akan iman kita. Roh Kudus tidak pernah membuat kita jadi negatif akan gereja Tuhan. Roh Kudus tidak pernah menaruh kebencian dan kemarahan di hati kita untuk rumah Tuhan. Tetapi dunia akan selalu berusaha, berjuang, menaruh yang buruk. Menaruh kemarahan, menaruh kesedihan, menaruh kebencian, mulai menjauhi rumah Tuhan, dan kita tinggal menunggu waktu untuk menjauhi Kristus dalam hidup kita. Dia tidak akan membawa saudara dan saya melompat jauh dari Kristus, tetapi dia akan meminggirkan kita pertama-tama jauh dari persekutuan kita. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menyatukan. Dia menjadi sahabat terus ingatkan kita. Jadi kalau hari ini, hari esok, hari kapan, Bapak Ibu sudah mulai punya pikiran. Mulai ada pertentangan di dalam hati. Tentang bagaimana Bapak Ibu itu mendekat kepada Kristus. Mendekat dalam sebuah persekutuan. Mulai sadarilah bahwa ini bukan pekerjaan Tuhan. Nah, kita bisa menjauh. Tidak ada sebuah kebenaran yang mengatakan bahwa saya tidak perlu ada di dalam rumah Tuhan. Saya tidak perlu ada dalam persekutuan bersama umat Tuhan. Kalau saya hanya menjadi seorang yang baik saja. Karena memang dia bukan berbicara tentang moral. Dia bukan bicara tentang etis. Tapi dia berbicara tentang otoritas dalam hidup kita. Roh Kudus menuntun kita kepada otoritas yang besar. Yaitu Kristus itu. Allah Tritunggal itu, keselamatan. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang di sini kita belajar. Bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita itu mendamaikan, tidak pernah memisahkan, tidak pernah menghancurkan. Dia menyatukan, membawa kita kepada damai sejahtera, membawa kita kepada anugerah. Dan itu dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita lihat, lalu bagaimana, apakah berarti itu sifatnya hanya personal? Tidak, kita diingatkan. Bagaimana kemudian kita diingatkan bahwa Roh Kudus itu yang bersaksi itu tentang Kristus. Maka kita mengikuti pekerjaannya. Maka orang-orang percaya itu bukan dikumpulkan hanya untuk menjadi komunitas yang menikmati anugerah untuk dirinya. Kristus menyatakan tentang pekerjaan Roh Kudus supaya seperti dia mengatakan bahwa aku mengerjakan apa yang Bapa kerjakan. Dan karena itu orang-orang percaya seperti saya, seperti Bapak Ibu dan seperti yang lain, Kristus memberitakan tentang pekerjaan Roh Kudus. Dia kasih tahu supaya apa? Supaya kita mengikuti, mengerjakan apa yang Roh Kudus kerjakan. Apa yang dikerjakan Roh Kudus yaitu memberikan kesaksian. Dan karena itu juga maka setiap orang percaya, maka dia juga diajak untuk bersaksi. Dia diajak untuk menyatakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Kenapa? Karena memang kita memiliki sebuah relasi yang intim dengan Dia. Kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yesus berbicara kepada murid-murid. Dia mau mengatakan, apa bukti atau dampak dari kedekatan kita? Apa sesuatu yang bisa kau katakan, yang kau bisa tunjukkan bahwa memang aku memiliki pengaruh dalam hidupmu? Maka sederhana sekali. Bahwa dampak dari kedekatan kita kan bersama.
berarti kau mengenali apa yang kukerjakan. Kita sudah bersama, berarti kau mengenali hatiku kemana. Kita udah bersama, berarti kau mengenali panggilan kita itu apa. Jadi kehidupan bersama Tuhan, kehidupan bersama Roh Kudus membuat orang mengenali bahwa ada yang dia harus kerjakan di dalam hidupnya. Dan ini yang disampaikan. Dan ini yang dijanjikan. Dijanjikan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian janji ini dipenuhi, Bapak Ibu. Dalam Kisah Para Rasul kita baca di situ. Dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi kapan momentumnya tuh Tuhan menyatakan peneguhan atau menyatakan janji itu. Jadi menarik disebut hari Pentakosta. Benar nggak kita bertanya gitu, kenapa hari Pentakosta Tuhan? Kenapa nggak hari lain gitu? Karena ada sesuatu Bapak Ibu. Ada sebuah rangkaian yang mau dikuatkan, diteguhkan dan diajarkan. Kalau kita belajar Bapak Ibu dari sini, di gambar yang pertama ini tuh, ini Pentakosta pertama nih. Pentakosta pertama itu ada di mana? Ada di Gunung Sinai itu. Pentakosta pertama itu pada waktu umat itu udah 400 tahun dididik dengan nilai-nilai Mesir. Nggak kenal baik Tuhannya. 400 tahun lebih mereka tuh ngadepin penindasan, tidak jelas hidupnya. Lalu mereka dikeluarkan oleh Tuhan. Lalu kemudian mereka merayakan itu. Lalu kemudian pada peristiwa Pentakosta pertama, apa yang terjadi? Yang terjadi di situ adalah Allah memberikan hukum kepada mereka. Dia mengenal sebuah hukum-hukum. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. Ada banyak sekali, ada 10 tuh yang prinsip dasarnya. Lalu kita bertanya kenapa Tuhan kasih itu? Dalam cerita Pentakosta, Tuhan menyatakan di situ, "Hei, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Aku akan memimpinmu, aku akan menjagamu sebagai Allahmu." Tapi kau juga diajak tuh minta setia. Apa yang Tuhan mau lakukan di situ? Pada waktu itu umat yang tidak jelas itu dikumpulkan, dibentuk untuk menjadi sebuah bangsa, sebuah umat. Tapi umat yang memiliki koridor. Hukum yang ada itu bukan untuk diabaikan. Tapi hukum Tuhan itu menjadi sebuah koridor untuk membentuk umat itu menjadi umat yang setia pada Allah, tapi menjadi manusia yang beradab. Jadi begitu luar biasa tuh. Bahwa Allah udah ribuan tahun yang lalu, dia bukan hanya membentuk orang yang percaya pada dia menjadi umatnya, tetapi juga membentuk supaya umat ini yang dikumpulkan itu menjadi orang-orang yang memiliki koridor hidup dalam dirinya. Umat yang tidak menjadi bangsa yang barbar, bangsa yang liar. Orang-orang yang tidak mengenal sebuah koridor hidup. Di mana di situ dibilang, engkau harus belajar untuk mengasihiku. Memiliki waktu atau Sabat. Mencintai sesamamu. Diberikan panduan. Jangan mengambil apa yang bukan milikmu. Karena dengan demikian umat itu menjadi umat yang bertanggung jawab. Umat yang manusiawi di situ. Menjadi umat yang punya tatanan hidup. Dari sejak awal tuh. Hukum itu diberikan. Lalu kemudian Pentakosta berikutnya memiliki makna apa selain memakna hukum Taurat itu? Maka di sini memiliki makna rasa syukur Bapak Ibu. Ketika mereka itu kemudian keluar dari padang gurun, bagaimana 40 tahun gak pernah nabur, tetapi mereka menuai. Lalu ketika mereka masuk tanah Kanaan, Tuhan tidak datangkan berkat dari atas, tapi Tuhan berkati tanah yang dipijaknya. Tuhan tidak berkati mereka dengan burung puyuh yang terbang dan jatuh di kakinya. Tapi Tuhan berkati setiap usaha upaya manusiawinya. Diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka melihat
dalam syukur tahunan mereka, mereka datang kepada Allah dalam peristiwa Pentakosta sebagai peristiwa syukur akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam peristiwa Pentakosta mereka belajar melihat, oh ternyata Tuhan tidak memelihara saya per jam. Dia tidak memelihara saya seperti hitungan tukang parkir. Kalau di depan Lipo seharian 10.000, masuk ke dalam McD seharian sejam 2.000, ya kan? Tidak seperti itu. Oh dia bilang, oh Tuhan memelihara saya tidak mingguan. Tuhan memelihara saya tidak bulanan. Tapi ketika mereka bisa melalui 1 tahun, mereka bilang, Tuhan memelihara saya setiap saat. Dan karena itulah mereka kemudian berkumpul dari semua tempat mengucap syukur. Dan dalam peristiwa kemudian di situasi inilah rasa syukur dan juga kehidupan yang hidup di dalam kebenaran dan kesalehan, maka disitulah Pentakosta ini dihadirkan untuk menyatakan apa? Menyatakan Roh Kudus di situ hadir untuk menyatakan anugerah dan panggilan. Maka dalam peristiwa Pentakosta yang terjadi di Perjanjian Baru, di situ ditegaskan tentang anugerah keselamatan Tuhan. Tentang anugerah yang dialami oleh setiap orang. Allah berkenan mencurahkan itu. Tapi juga pada saat yang sama, Allah bukan hanya memberikan anugerah. Bukan menegaskan saja, tetapi juga memberikan sebuah panggilan pada setiap orang percaya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi. Bagaimana mereka itu bisa memenuhi apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu coba perhatikan di sini. Apa yang terjadi di peristiwa Pentakosta itu tiba-tiba ya sebunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Bertebaran itu. Bapak Ibu memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini ada satu kata yang menarik di situ ya. Saya merenungkan kata ini ya. Memenuhi seluruh rumah gitu. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu, tanda Roh Kudus itu hadir itu dia memenuhi. Jadi memenuhi seluruh rumah tuh maksudnya apa? Rumah itu oikos tuh. Oikos itu artinya apa? Dia oikos itu artinya bukan rumah dalam struktural saja. Tetapi dia rumah dalam arti persekutuan orang yang ada di dalamnya. Jadi Roh Kudus hadir memenuhi setiap orang yang ada di dalamnya. Memenuhi persekutuan. Lalu apa tanda bahwa mereka dipenuhi? Maka kalau di dalam bahasanya itu, maknanya itu Bapak Ibu, bahwa setiap orang itu akhirnya terbuka untuk dikuasai, dikendalikan oleh Roh Tuhan. Jadi kalau kita membaca Alkitab itu dipenuhi Roh Kudus, itu pertama bukan artinya itu seperti misalnya tiba-tiba Bapak Ibu menjadi bisa melakukan membelah gunung, bukan seperti itu. Bisa yang lain-lain. Tetapi dalam Alkitab dikatakan, yang dipenuhi Roh Kudus itu, dia punya arti yang lebih dalam daripada tanda. Yaitu apa? Bahwa hatinya, pikirannya itu kemudian bersedia untuk dikendalikan, dikuasai, tertuju kepada Roh Tuhan, kehendak Tuhan. Nah itu yang gak mudah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Kita bayangkan, saya membayangin saya malam tuh bergumul tuh berdoa. Tuhan saya pingin dong kalau dalam hidup rumah saya tuh Roh Kudus penuhi. Berdoa Tuhan penuhilah rumah saya ini. Ya Roh Kudus penuhilah. Itu berarti bahwa setiap orang dalam rumah itu dia mau bersedia. Seorang suami yang dia bilang, kami pengen Tuhan rumah kami dipenuhi Roh Kudus. Bukan tiba-tiba Bapak Ibu seluruh keluarga berbahasa lidah di situ. Ya, walaupun ada banyak rumah tangga, banyak bahasanya ya. Kalau lagi marah tuh kan berbagai macam bahasa lidah tuh keluar kan. Lidah kesel, lidah muncul, lidah tajam ya. Banyak gitu. Ya, tapi kan gak dipenuhi Roh Kudus dia. Gak mendamai. Jadi kalau dipenuhi Roh Kudus artinya apa? Rumah Tuhan
Penuhilah rumah saya ini dengan Roh Kudus. Kalau kita belajar dari kita, ini firman Tuhan ini bilang, berarti artinya seorang suami itu, dia di rumahnya dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi suami yang hatinya itu, pikiran itu, dia mau dipimpin oleh Tuhan. Lalu istri juga begitu, mau dipimpin Tuhan. Lalu anak-anak juga mau dipimpin Tuhan. Ada mertua, ada menantu, mau sama-sama dipimpin Tuhan. Ada cucu mau dipimpin Tuhan. Ada kakek nenek mau dipimpin Tuhan. Coba bayangkan kalau misalnya seluruh keluarga itu tiap orang tuh mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Mau dipimpin Tuhan. Kira-kira bahasa apakah yang akan ada? Parsia, Elam, Arab. Nah, mungkin itu ada bahasa di situ, bahasa yang penuh dengan kesaksian. Apa bahasanya? Bahasanya itu tentang pekerjaan Tuhan yang besar. Dan setiap orang akan mulai berkata-kata. Bapak Ibu coba perhatikan ya. Seringkali itu kita fokus di sini nih. Ya. Bahasa lain nih. Di sini nih seringkali. Jadi ketika Roh Kudus, orang melihat pekerjaan Roh Kudus itu bisa buat bahasa lain tuh. Lupa kita. Bahwa kuncinya itu ada di sini nih. Roh Kudus itu menggerakkan. Roh Kudus itu menggerakkan setiap orang itu, mereka mulai berkata-kata. Maksudnya apa? Tadinya itu mereka nggak berani. Tadinya mereka tuh takut, mereka tuh cemas, mereka hidup dalam kehampaan. Mereka tidak tahu. Makanya bilang pengharapan apa yang dinantikan, yang tidak kelihatan. Tapi mereka tuh bimbang di situ. Jadi orang-orang yang hadir di sini, para murid itu, mereka tidak punya dorongan apapun untuk melakukan sesuatu. Untuk menyampaikan sesuatu. Dan pekerjaan Roh Kudus bukan pertama-tama mengubah bahasa mereka, tapi mengubah hati mereka dulu. Roh Kudus itu bukan pertama membuat mereka menyampaikan sesuatu dan membuat orang-orang mengerti. Roh Kudus pertama mengubah yang mempunyai lidah itu, mengubah hati dan pikirannya. Dia mau nggak dikuasai Tuhan, dia mau nggak dikendalikan Tuhan. Maka kemudian jika dia mau, maka pekerjaan Tuhan dinyatakan dan mujizat Tuhan boleh dirasakan oleh banyak orang. Makanya suatu hal yang penting di sini, apa sih yang dikerjakan Roh Kudus? Dia menggerakkan. Karena itu kita berdoa, Tuhan saya mau mulai. Kita tidak berpikir tentang lebih jauh bagaimana dalam kelemahan dan lain. Minta Tuhan, saya mau mulai. Roh Kudus gerakan saya. Bukan Roh Kudus berikan saya bahasa lidah itu. Ketika kita digerakkan, ketika mereka digerakkan, lalu mereka menyampaikan berita itu, maka pekerjaan Roh Kudus itulah yang membuat orang mengerti. Mereka hanya bicara, Bapak Ibu Saudara. Mereka hanya mau hatinya dipakai. Mereka hanya mau lidahnya dipakai. Mereka hanya mau kakinya dipakai untuk berdiri. Tadinya mereka duduk-duduk di situ. Duduk diam, tapi kemudian Roh Kudus mereka biarkan, izinkan tuh Roh Kudus bergerak, menggerakkan mereka sehingga mereka berdiri. Dan kemudian berkata-kata. Tapi bukan yang diberkati orang-orang yang dengar itu. Diberkati. Supaya mereka mengerti ada tanda kehadiran. Nah karena itu pertanyaan kita adalah pekerjaan Roh Kudus ini ngegerakin hidup saya. Itu caranya. Jadi bukan tentang mujizat yang saya kerjakan, tapi saya mulai. Dan kata mulai itu di Alkitab tuh sering berulang kali terjadi. Pada waktu contoh nih belakang, Yosua tuh mereka mau nyebrang sungai Yordan. Tapi coba lihat yang apa yang dikatakan Allah pada mereka tuh. Dia bilang gini, dia nggak buka dulu tuh sungai Yordan. Tetapi sungai Yordan akan terbuka kalau kau mau mulai untuk injak kakimu. Jadi yang Tuhan mau ubah tuh hati dulu, mau gerak gak? Kalau hati tidak berubah, mau ada mujizat apapun, enggak bisa. Tapi kalau hati berubah, maka mujizat terjadi. Mujizat dalam pengertian apa? Ada kuasa Allah dinyatakan dalam setiap hal di mana kita mau digerakkan Tuhan di situ. Roh Kudus itu menggerakkan Bapak Ibu. Mengubahnya itu urusan Tuhan. Tapi bergeraknya urusan kita. Untuk menyampaikan apa?
perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan dalam kehidupan ini. Nah, karena itulah maka kita bisa memaknai ya, Pentakosta itu memiliki sebuah makna yang memenuhi hidup orang percaya. Memenuhi artinya setiap orang itu mau dituntun, dikendalikan oleh Roh Tuhan. Ya. Dan kita bisa melihat bahwa Roh itu juga membantu kita dalam kelemahan. Kita tidak masalah, kita bilang kita punya kelemahan sampai kita mungkin nggak bisa ungkapkan. Tapi kita punya sahabat yang akan tolong kita untuk masuk dalam kebenaran dan bergerak untuk menyampaikan kebenaran. Nah, jadi kalau kita lihat ya, apa yang bisa disimpulkan makna peristiwa Pentakosta bagi kita saat ini? Ya, kita belajar hidup dalam kebenaran. Tapi kita juga harus hidup dalam kesalehan. Dan kita juga harus bergerak hidup dalam anugerah dan kesaksian. Peristiwa Pentakosta menolong kita untuk lihat diri kita. Saya bergerak enggak? Seperti murid-murid bergerak. Saya masih duduk enggak? Atau saya sudah berdiri dan kemudian menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu. Sebuah pertanyaan di sana. Kata Tuhan, kamu juga harus bersaksi. Kamu harus bergerak. Kamu harus melakukan sesuatu. Perubahan itu Tuhan yang lakukan. Pergerakan itu ada pada kita. Kita bergerak, Tuhan ubahkan. Kita melangkah, Tuhan bukakan. Kita berjalan, Tuhan pimpin sampai pada tujuan. Tapi selama kita di Mesir, maka Kanaan tidak akan pernah ada. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini dalam peristiwa Pentakosta, maaf ini agak lama nih khotbahnya nih. Karena juga ini berkaitan dengan kita bagaimana bisa memenuhi panggilan Tuhan, ya. Bapak Ibu, ada persembahan di sini. Persembahan syukur kita disimbolkan lewat ini. Tapi ada satu hal, panggilan hidup kita harus bergerak. Nah, karena itu gereja GKI Taman Aries mengajak Bapak Ibu, ayo mau mulai bergerak, perubahan Tuhan yang lakukan. Tapi kita punya panggilan untuk penuhi anugerah Tuhan buat hidup kita. Ada beberapa misi yang kita mau kerjakan dan kita terus kerjakan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu siapapun yang Bapak Ibu tertarik untuk mau bertumbuh di dalam salah satu misi ini, Bapak Ibu boleh nanti isi, di luar itu ada kotak. Kotak tempat misi, saya akan ceritakan misinya. Lalu semoga cerita ini menggerakkan Bapak Ibu seperti 3.000 orang yang dengerin Petrus khotbah itu ya. Tiba-tiba ada 200 orang yang bergerak gitu ya. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu nanti tulis, pilih misinya, Bapak Ibu masukkan di dalam kotak di sana, nama dan telepon saja. Biarkan gereja yang menghubungi Bapak Ibu. Ya. Apa misinya? Yang pertama begini. Kita punya misi di timur, ya. Misi ini sudah kita bangun lama, udah kurang lebih 4 tahun, 5 tahun. Dan kita perlukan juga, gereja perlu untuk semakin banyak jemaat yang bisa ikut memikirkan, ikut ambil bagian. Apa yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiran dan pengalaman Bapak Ibu, silakan ikut. Nah, ini misinya, boleh dinyalain dah. Kita buat bantu mereka untuk bergerak ya, untuk buat kebun. Ini sebuah sekolah, ini sebuah gereja. Tanah ini tadinya itu tidak ada lubangnya, tanah ini semua itu tadi ilalang-ilalang, tidak berguna. Tapi kemudian kita mau ajak mereka untuk lakukan sesuatu. Sehingga setiap tanah yang tandus, kering, kemudian mulai ditata karena itu berkat Tuhan. Halo, selamat pagi Bapak Ini Pendeta Marco, ini baru beberapa minggu ya, dia kirim video ini. Sekian lama baru kami bisa lagi melaporkan kegiatan Sister Church yang dimana kami di Gemit telah dibantu, dan saat ini saya ada di kebun Lombok di Nulsinas, di Jemaat Oematonis Nulsinas Klasis Kupang Barat, bersama-sama dengan petani Bapak Menir yang telah menanam, dan ini keadaan
saat ini Bapak Mama, saya ada bersama dengan petani, dengan Bapak Menir. Halo Bapak, apa kabar? Salam, kabar baik. Apa ungkapan hati Bapak terhadap bantuan dari GKI Taman Aris? Ya, kami sebagai petani merasa bersyukur untuk bantuan yang sudah diberikan, dan puji Tuhan hasilnya sudah bisa kami nikmati, dan untuk kedepannya kalau ada lagi ya bisa ada lagi. Terima kasih. Salam Bapak Mama, ini kebun Lombok. Kebunnya itu Bukit Batu sebenarnya Bapak di Mama. Batu Karang ya Bapak. Ini batu karang yang teguh, tapi di atasnya ada Dari batunya karang ada pohon cabe. telah dipanen, dan saat ini Bapak Menir telah panen dan kemudian kira-kira sudah berapa kilo Bapak sampai saat ini? Dan berapa uangnya? Per kilonya sekarang 60.000, sudah sekitar 50-an kilo. Baik, puji Tuhan. Terima kasih banyak. Oke. Semoga kerjasama kita terus berlanjut ke depan. Salam. Salam. Bapak Ibu tadi sapa salam ya, jawab bro. Salam. Ya kan, udah jauh-jauh bilang salam. Ya. Jadi itu salah satu kebun ya. Tadi beberapa kebun. Jadi tanah-tanah itu kemudian sekarang udah mulai bergerak, mereka kelola, mereka lihat kelola batu-batu tadi seperti itu. Baru dia ada yang panen itu 50 kilo cabenya buat mereka terus nanti berkembang sana. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya hati ke timur, ya. Timur apa timur sih? Timor ya. Timor, NTT dan lain sebagainya. Bapak Ibu punya hati untuk ke sana, memikirkan itu, punya pengalaman di situ, punya ilmu di situ. Ayo, mari Bapak Ibu, kita terbuka. Bapak Ibu boleh tulis, nanti kita akan bisa sharing, kita bertumbuh di dalam misi ke timur. Tapi kalau Bapak Ibu punya hati di pendidikan, nah kita juga mau undang Bapak Ibu di sini nih. Ini namanya bimbel ya, bimbingan belajar. Ini bimbel setiap Sabtu ya Bapak Ibu. Saudara-saudara juga ya, muda-muda. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mari kita mencerdaskan mereka dengan bergabung bersama sebagai pengajar di bimbingan belajar GKI Taman Aries setiap hari Sabtu jam 3.30 sampai 5 sore. Untuk keterangan selengkapnya dapat menghubungi Bapak Budi dan Ibu Sarah di nomor-nomor tertera di layar. Nah, ini Tuhan Yesus ya. memberkati. Saya dapat kabar kalau kita udah buka kelas pagi, ya, dan anaknya sudah SMA sekarang. Kita punya rencana untuk gereja mengupgrade terus bimbel ini, sehingga dia akan terus menjadi dampak yang lebih luas. Nah, karena itu Bapak Ibu yang bisa baca, tulis, hitung, balusting, baca, tulis, hitung, calistung, ya, baca, apa lagi sih susah tulis, hitung ya. Ya Bapak Ibu yang punya panggilan, kerinduan untuk mau di misi pendidikan ini, ayo jangan sungkan, Bapak Ibu tulis nama, telepon, taruh situ. Pak, saya cuma bisa ngajarin baca, ngajarin tulis, ngajarin hitung. Enggak apa-apa, puji Tuhan. Selama Bapak Ibu nggak ngajarin mencuri, ya kan, bagus, ya kan? Udah itu. Jadi Bapak Ibu bisa ikut, bisa ngajarin anak SD, ya. Bapak Ibu punya pengetahuan yang lain. Saya kemarin ngobrol, Tuhan sudah memberkati kita dengan banyak pengetahuan. Kemarin refleksi kita, saya bilang, saya kepikir, kenapa ya pengetahuan ini kita timbun ya di bawah tanah, lalu kita bawa sampai tua dan kita berakhir di otak kita saja. Segala pengetahuan yang Tuhan sudah beri itu hanya berakhir di otak kita di masa tua. Karena ketika masa tua itu kan udah tidak lagi kita ingat. Dan kita mengakhiri hidup tanpa pernah memberikan apa yang Tuhan beri dalam pikiran kita ini untuk orang lain. Nah, karena itu saya mau ajak Bapak Ibu, jangan biarkan segala yang Tuhan sudah beri taruh dalam pikiran kita, itu hanya kita bawa dan simpan dalam pikiran kita
sampai masa tua. Sebelum kita bisa lupa semua yang ada di pikiran kita, ayo mari bagikan itu buat kehidupan banyak orang. Nah, kita mau kembangkan itu, Bapak Ibu, jangan khawatir, nanti tinggal hubungi nomor di bawah ini, ya kan? Dan kalau nggak di sini nggak ada, agak ke bawah dikit, ya. Berarti itu silakan nanti itu kita hubungin, ya, Bapak Ibu. Bahkan kita punya mimpi bahwa bimbel ini dia menjangkau lebih luas, bimbel digital. Ya, bagaimana gereja GKI, Bapak Ibu dimanapun berada, Bapak Ibu lagi di rumah enggak apa-apa, tapi kita bisa melayani sampai ke daerah-daerah. Yaitu kita punya mimpi ke sana. Saya ahli kimia Pak, enggak, tapi saya nggak bisa ke gereja, nggak apa-apa. Kita siapkan Bapak Ibu di rumah, entah di luar negeri, entah dimanapun. Mungkin kita akan kerjasama dengan anak-anak di daerah, situ kumpulin gereja-gereja. Tolong kumpulin anak-anak, kita akan online ajar mereka. Itu tuh sebuah jangkauan. Tapi ini semua akan bisa kita lakukan ketika setiap orang mau digerakkan oleh Roh Kudus, mulai mau untuk bergerak. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik untuk sebuah misi yang lain, saya mau tunjukkan sebuah data. Mana dia? Nggak ada. Naik atas. Nah, kita lagi pelajari data ini dan kita lagi siapkan sebuah misi. Kemarin kita udah berbicara dengan 1-2 gereja. Bapak Ibu, ini data dari 2010 sampai 2020 ada kekristenan di Indonesia itu selama 10 tahun itu naik 4 juta, ya. Tapi persoalannya adalah bahwa ada problem dengan sekolah Kristen. Persekolahan Kristen 40% itu mengalami penurunan, 30% mengalami stagnasi. Dan beberapa itu udah tutup. Apalagi kalau kita lihat data-data yang lain, yang saya nggak tampilin di sini ya, data-datanya. Ini menjadi sebuah panggilan juga, kalau Bapak Ibu tertarik untuk misi-misi pendidikan, untuk menolong dan lain-lain sebagai itu, kita sedang merancang sebuah misi untuk daerah Jawa. Jadi pendidikan sekolah-sekolah Kristen yang dalam kondisi yang minus, kita nggak tahu Tuhan akan pimpin bagaimana, Tuhan kasih cara apa, yang penting kita cuma mau punya hati itu mulai tergerak, itu dulu. Nah ini kita siapkan itu, kalau Bapak Ibu punya hati di sana, Bapak Ibu pengalaman di pendidikan, punya pengalaman di dunia panggilan seperti ini, ayo Bapak Ibu silakan bisa daftar. Bapak Ibu tulis namanya, nanti kita akan panggil, kita akan sharing dan berdoa bersama untuk misi ini. Jangan khawatir, Pak saya nggak bisa apa-apa, yang penting punya hati mau digerakkan, dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan terakhir, ya, yang terakhir Bapak Ibu mungkin bilang, saya senang sekali kalau ketemu sama orang, saya mendoakan orang, menguatkan orang seperti itu ya, orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita kenal. Maka ada satu misi lagi, nah ini Bapak Ibu pasti sudah dengar ya, ini sering diinfokan, ini namanya perlawatan ya, perlawatan. Bapak Ibu kita punya tim pelawatan, kita mau kembangkan pelawatan ini ya untuk menyampaikan kasih anugerah Tuhan melalui gereja buat setiap orang. Bapak Ibu mungkin bilang, Pak saya ada tinggal di wilayah Serpong, tapi saya bisa nggak ikut pelayanan? Bisa. Nah, nanti kita siapkan, Bapak Ibu bisa menjadi pelawat khusus di daerah sana. Ya, saya ada di daerah sini Pak, bisa nggak? Bisa. Pokoknya nggak ada yang nggak bisa lah. Yang penting ada hati yang mau dipenuhi oleh Roh Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa juga daftar di sini. Ya, perlawatan ini waktunya saya Pak gimana waktunya? Oh, pelawatan kita udah canggih. Jadi pelawatan kita itu ada digital, ada onsite, ada nggak digital, nggak onsite juga ada. Bingung kan? Ada. Kalau mau tahu, daftar di bawah ini, ya kan? Nanti kita kasih tahu. Jadi ada ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut silakan, nanti daftar. Pokoknya bagaimana gereja hanya memfasilitasi, Bapak Ibu mau bertumbuh, penuhi panggilan Tuhan, diisi hatinya, dipenuhi oleh Roh Tuhan, lalu kita bersaksi bersama tentang kebesaran Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam Kristus. Selebihnya jangan pikirkan bagaimana, ujungnya gimana Pak, hasilnya gimana. Jangan lupa, murid-murid hanya bersaksi, tapi kesaksiannya sampai 2000 tahun kepada kita di hari ini. Pak saya nggak bisa, mungkin saya takut. Jangan takut, murid-murid juga punya kelemahan, tapi Tuhan pimpin.
Sehingga kemudian apa? Kita bisa berkumpul di sini. Jangan pernah bekerja sama Tuhan, pikirkan hasilnya. Hasilnya itu Tuhan yang sediakan. Yang kita perlu sambut adalah panggilannya. Dan itu yang Tuhan nyatakan dalam peristiwa Pentakosta. Silakan Bapak Ibu, di mana mau bertumbuh, kita akan tumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus berkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita berdoa ya. Di hari raya Pentakosta ini, ketika kami kembali merenungkan tentang peristiwa Pentakosta, bagaimana anugerah Tuhan dinyatakan bersamaan dengan panggilan-Mu, maka biarlah hari ini kami bersama-sama Tuhan mendengar kembali bagaimana panggilan perutusan Tuhan bagi hidup kami. Kami tahu ada keterbatasan dalam pikiran kami yang membuat kami ingin menjauh dari panggilan Tuhan. Tetapi kami imani Roh Kudus selalu menuntun kami untuk mendekat pada panggilan itu dan hidup di dalam anugerah yang Tuhan sediakan. Kami tahu bahwa kami punya keterbatasan untuk melihat masa depan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan yang pimpin perjalanan. Tuhan Yesus berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan, untuk bisa boleh merasakan dan menaruh hatinya pada setiap panggilan yang Tuhan sediakan. Dengan berbagai profesi yang ada, dengan berbagai pengalaman yang ada, biarlah kami bersatu hati untuk memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan Yesus berkati jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, sehingga setiap kami boleh mengingat Roh Kudus menjadi sahabat yang menguatkan, bahkan di kala lemah, ketika kami tidak tahu harus bagaimana, harus berkata apa, tetapi Roh Kudus bekerja menguatkan dan meneguhkan setiap kami yang percaya. Tuhan Yesus tolonglah kiranya setiap kami di dalam kehidupan kami masing-masing, berkat yang ada boleh meneguhkan dan selalu menguatkan. Kami berdoa buat bangsa dan negeri ini, Tuhan, biarlah bangsa dan negara ini juga boleh ada dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin yang ada, siapapun mereka, biar Roh Kudus memenuhi hati mereka, sehingga hati mereka adalah hati yang takut akan Tuhan, hati yang ingin menyatakan kebaikan untuk kehidupan. Kami berdoa mohon perdamaian bagi dunia ini di tengah kekacauan, di tengah peperangan. Kami mohon Tuhan perdamaian dunia ini, agar segala kehidupan boleh dipulihkan dalam semua aspeknya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Umat terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka
lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Di hari Pentakosta ini, kita akan menyerahkan 2 persembahan, yaitu persembahan minggu dan persembahan syukur tahunan, dengan 2 metode. Yang pertama, non-tunai, melalui transfer ke rekening GKI Taman Aries atau dengan scan kris dengan menyertakan kode unik di belakang nominal transfer, yaitu 04 untuk persembahan syukur tahunan. Atau dengan metode tunai, persembahan minggu dapat diberikan dengan amplop yang berwarna hijau untuk dimasukkan ke kantong persembahan yang akan diedarkan. Setelah kantong persembahan diedarkan, umat dipersilakan untuk maju ke depan dan menyerahkan persembahan syukur tahunan dengan amplop berwarna merah ke kotak yang telah disediakan. Umat maju ke depan melalui jalur tengah dan kembali ke tempat duduk melalui jalur kanan dan kiri. Purnama itu
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan berkat, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini kami juga membawa persembahan syukur tahunan sebagai rasa ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun berlalu. Kiranya persembahan ini dapat mendukung pelayanan dan menjadi saluran berkat di tengah umat dan lingkungan sekitarnya. Roh Kudus, baharulah hati kami agar kami memiliki kerinduan untuk terus bersaksi dengan kata-kata sehingga banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat terkasih, kiranya api Roh Kudus tetap berkobar dalam hati kita, mengobarkan semangat iman untuk mulai bersaksi bagi kemuliaan-Nya, sehingga ada banyak orang mengerti dan merasakan kehadiran Tuhan Allah yang membawa pembaruan hidup. Saudara-saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dan imanilah berkat Tuhan yang menyertai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita agar semakin giat bersaksi bagi kemuliaan-Nya. Karena api Roh Kudus terus berkobar dalam diri kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.